Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 8 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satreskrim Polres Wonosobo berhasil mengamankan seorang pria yang diduga melakukan pemerasan terhadap salah satu kepala desa di wilayah Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Polres Pemalang melaksanakan cek kesiapan lokasi untuk kegiatan lahan penanaman jagung bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang. Belas personel Polres Kebumen menerima penghargaan atas prestasi dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas. Satreskrim Polres Wonosobo berhasil mengamankan seorang pria berinisial JK yang diduga melakukan pemerasan terhadap salah satu kepala desa di wilayah Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Pelaku mengaku sebagai wartawan dari media online dan menggunakan identitas tersebut untuk menekan korban. Berdasarkan informasi dari masyarakat, ya, kita bergerak dengan cepat untuk mengungkap kasus tersebut. Adapun perkaranya yaitu terkait dengan pemerasan dengan berkedok media pers, ya, yaitu sebagaimana rekan-rekan lihat sudah tergelar barang bukti dan terduga pelaku, ya, yang berdasarkan alat bukti yang ada kita menaikkan kasus ini dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Berawal dari korban menemui pelaku yang sebelumnya sudah diintimidasi, diancam, sehingga kalau ini tidak diberikan maka berita akan kami up. Dan saat penangkapan tersebut barang bukti masih ada padanya. Di sejumlah uang 4 juta ini masih di dalam amplop coklat yang baru saja diterima oleh pelaku dari korban. Kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 368 atau 369 KUH Pidana, ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, ya, siapapun, ketika ada hal-hal yang seperti ini yang melakukan pemerasan, segera laporkan kepada kami, ya. Segera laporkan kepada kami dan kami punya call center 110. Silahkan diberdayakan dan tentu harapannya jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi, ya, kepada orang lain atau siapapun yang menjadi korban atas pemerasan ini. Bitpropam Polda Jatim melakukan sidak dan tes urin di Polres Jember untuk memastikan disiplin dan profesionalitas anggota Polri. Sebanyak 25 personel Polres Jember menjalani tes urin dan hasilnya semua negatif narkoba. Sidak juga meliputi pemeriksaan kerapian dan kelengkapan diri personil serta pengecekan ruang tahanan dan ruang penjagaan. Bitpropam Polda Jatim melakukan sidak dan tes urin di Polres Jember untuk memastikan disiplin dan profesionalitas anggota Polri. Sebanyak 25 personel Polres Jember menjalani tes urin dan hasilnya semua negatif narkoba. Sidak juga meliputi pemeriksaan kerapian dan kelengkapan diri personel, serta pengecekan ruang tahanan dan ruang penjagaan. Hasil deteksi dari 25 tes kit yang dilakukan ke 25 orang personel Polres Jember semuanya negatif. Dan juga dari hasil pemeriksaan di ruangan tahanan dan di ruangan penjagaan
juga semuanya sudah memenuhi standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan. Ya, ini semua dilakukan oleh Bid Propampolda Jatim, gunanya ialah untuk menjamin agar semua pelayanan dan semua personel Polri bisa memberikan yang maksimal untuk masyarakat dan sesuai dengan prosedur tersebut. Wakapolres Jember Kompol Ferry Darmawan menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat. Hasilnya, tidak ditemukan pelanggaran signifikan, namun ada beberapa catatan kecil terkait kerapian rambut. Polres Jabar juga mengalami penurunan pelanggaran disiplin personel dalam 2 tahun terakhir. Dari Humas Polres Jember melaporkan untuk Polri TV. Polsek Teluk Segara berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan 1 tersangka. Penganiayaan dilakukan menggunakan senjata tajam dan korban mengalami sejumlah luka tusukan serius. Pengungkapan kasus ini menjadi bukti keseriusan pihak kepolisian dalam menindak tegas setiap aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Teluk Segara. Selamat siang rekan-rekan media, yang mana kita pada siang hari ini, hari Senin tanggal 7 Juli 2025 melakukan rilis kasus 351 yang terjadi di Polsek Teluk Segara, yang mana perkaranya LP pada tanggal 3 Juli 2025, yang mana TKP-nya di Simpang Kampung Bali, Kelurahan Kampung Klawi, Kecamatan Teluk Segara. Untuk kasus 351 ini, korban mengalami luka tusukan sebanyak 4 tusukan. Dada sebelah kiri, sebelah kanan, sama pinggang dan tangan sebelah kanan. Akibat dari itu disebabkan oleh benda tajam, pisau yang digunakan oleh tersangka Muhammad Mirhan Rosadi alias Iang, yang mana tersangka kita amankan kurang lebih 3 jam atas kejadian itu. Kita dapatkan dia di putaran Kampung Klawi. Untuk lebih jelas nanti ingin dijelaskan oleh Kanit Reskrim Pak Tobik. Dari acara tabut, pada acara tabut mereka sedang asik-asiknya lagi acara ritual, saling senggolan, karena tidak terima jadilah perkelahian di rumah sakit. Pengakuan dari pelaku baru minum, memang bekas minuman. Setelah kejadian perkelahian antara mereka, korban dan pelaku, karena merasa pelaku ini tidak terima, dia balik kanan kembali ke rumah mengambil alat. Bukan dibawa pada saat kejadian? Bukan pada saat kejadian. Saling kenal. Hubungannya apa, Bang? Berteman. Oh, berteman. Ya. Ada dendam lama nggak dari pelaku? Tidak ada. Tapi murni karena kejadian malam itu? Akibat dari kejadian kemarin. Dan juga pengaruh minuman itu? Pengaruh minuman. Kedapatan menurunkan sejumlah penumpang di bahu jalan tol dalam kota. Pagi tadi, sebuah bus Damri disangsi tilang manual oleh petugas patroli jalan raya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Petugas juga memberikan imbauan kepada para penumpang agar tidak lagi turun di bahu jalan tol karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Bus Damri yang melaju dari arah Cawang menuju ke kawasan Selipi ini tertangkap basah oleh petugas PJR ketika tengah menurunkan penumpang di bahu jalan tol. Sejumlah penumpang diturunkan mendadak bukan pada tempatnya di off-ramp keluaran pajak ruas tol dalam kota. Off-ramp adalah jalan pendek yang menghubungkan antara jalan tol ke jalan lainnya yang biasanya digunakan para pengendara untuk keluar dari jalan tol secara bertahap. Untuk memberikan efek jera karena telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, petugas langsung memberikan sanksi tilang manual kepada supir bus BUMN tersebut. Petugas juga memberikan imbauan kepada para penumpang untuk tidak turun di bahu jalan tol karena sangat membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Kami melaksanakan tindakan pelanggaran lalu lintas terhadap bus Damri yang menurunkan penumpang
penumpang di bahu jalan tol, sehingga penumpang tersebut harus melewati guardrail, dan tentunya ini sangat membahayakan baik bagi penumpang itu sendiri maupun terhadap keselamatan pengguna jalan yang lain. Saat penindakan memang sengaja sambil kami memberikan edukasi kepada penumpang maupun supir, kita laksanakan tilang di depan penumpang yang baru saja diturunkan oleh supir. Memang banyak ragam alasan, baik itu permintaan penumpang atau mungkin karena supir itu sendiri yang memang lalai menurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan hari ini kita memberikan edukasi sekaligus juga melakukan penindakan agar kejadian-kejadian ini merupakan kejadian terakhir sehingga tidak dilakukan kembali. Petugas mengancam tidak akan segan-segan memberikan sanksi tilang kepada para sopir bus nakal yang tidak taat aturan karena menurunkan penumpang bukan pada tempatnya. Dari tim Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Poli TV. Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengungkap kasus peredaran materai palsu bernilai fantastis mencapai 1,2 miliar rupiah. Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasa Hatobing, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Aula Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam operasi penyelidikan yang telah dimulai sejak 19 Mei 2025 tersebut, 4 orang tersangka berhasil diamankan, menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat. 4 tersangka yang kini mendekam di balik jeruji besi adalah AA, I, ED, dan YA. Mereka diduga kuat terlibat dalam jaringan produksi dan distribusi materai palsu yang telah beroperasi sejak tahun 2023. Modus operandi yang digunakan para pelaku tergolong canggih dan berlapis, memungkinkan mereka memproduksi materai palsu secara mandiri dan mendistribusikannya secara luas, menciptakan kerugian besar bagi negara dari sektor penerimaan pajak. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah besar barang bukti meliputi 225 lembar materai palsu siap edar, 115 rim kertas siap cetak yang menjadi bahan baku, 44 kardus packing, 12 dus tinta printer, 5 unit telepon genggam, serta 1 unit komputer. Pelaku diancam hukuman 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ada 4 tersangka yang kita amankan, barang bukti yang diamankan, materai tempel nominal 10.000 palsu, sebanyak 2.349 lembar atau 117.450 keping. Jika dikonversikan dengan harga jual yang seharusnya di kantor pos, maka kerugian negara yang dilakukan oleh para pelaku ini berjumlah 1.174.500.000. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.